Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Cabang catur SEA Games Vietnam sudah menyelesaikan babak ketiga, selesai sekitar beberapa jam yang lalu kawan. Dan di babak ketiga ini hanya Muhammad Ervan yang memetik hasil sempurna, memetik kemenangan saat melawan International Master asal Singapura, Ching Yao Tin. Sedangkan Novendra kalah oleh pecatur tuan rumah lainnya kawan, yaitu Nguyen Ngoc Son. Memang pecatur dari Vietnam yang dilawan oleh Novendra di babak ketiga ini elonya lebih tinggi dari Novendra kawan. Dan begitu juga di posisi kategori wanita, Citra Dewi juga harus mengakui keunggulan pecatur tuan rumah wanita Vietnam kawan, yaitu Women Grandmaster Vo Thi Kim Bung. Sedangkan Iren bermain remis saat melawan pecatur wanita Filipina. Kira-kira dari 4 game ini mana yang bagus untuk diulas kawan? Coba kita lihat gamenya Novendra saja. Kita akan ulas permainannya lagi kawan. Langsung kita ke atas papan. Saya gunakan tampilan yang ada di chess.com kawan. Jika kalian melihat live gamenya, bisa saja di chess.com ini atau di platform yang lain. Tapi jika kalian menonton live gamenya di chess.com ini kawan, ada beberapa game yang error. Maksudnya langkahnya tidak sampai selesai kawan, terhenti di langkah-langkah tertentu. Ambil contoh permainannya Citra Dewi ini, kalau di chess.com itu berhenti di langkah ke-26, aslinya cukup panjang kawan. Permainannya berakhir dalam permainan endgame Raja versus Raja plus Pion. Begitu juga permainannya Iren Karisma Sukandar yang ada di chess.com ini terhenti di langkah ke-19. Oke, kita langsung saja ke permainannya Novendra kawan, melawan Nguyen Ngoc Truong Son. Elonya bisa kalian lihat di situ perbedaannya. Novendra mempunyai 2501, sedangkan Nguyen ini mempunyai 2641. Cukup jauh perbedaannya, sekitar 140 poinan elonya kawan. Novendra kali ini pegang hitam. Di sini Nguyen mengawali dengan pion D4. Novendra bermain dengan kuda F6, pion C4, pion G6. Masih tanda tanya kawan, apakah ingin bermain dengan King's Indian Defense atau Grandfield Defense. Kuda C3, gajah G7, selanjutnya pion E4, pion D6, bermain dengan King's Indian Defense. Kuda F3, rokade, selanjutnya gajah E2. Ini adalah variasi normal atau variasi ortodok, variasi umum. Pion E5 menantang pion pusat, ditolak, memilih rokade pendek. Kuda ke A6, ada juga yang bermanuver kuda ke peta D7 daripada kuda ke peta E6 kawan. Biasanya terlebih dahulu pion A5, baru kemudian kuda ke peta A6 juga bisa dimainkan juga dalam permainan King's Indian Defense kawan. Kuda A6 lanjut Novendra. Di sini gajah gelap berkembang ke E3. Pion C6 untuk membuka ruang bagi menteri bergerak keluar ataupun kuda manuver ke peta C7 nantinya kawan. Dan di sini dibalas dengan membuka lajur D. Pion D pukul pion E5. Engine tidak menyukai variasi ini kawan. Engine menyukai menggeser beteng terlebih dahulu atau menteri ini naik ke peta C2. Menghindari lajur atau satu lajur dengan menteri hitam. Nguyen memilih baku hantam pion pusat. Pion D pukul pion E5. Dipukul balik oleh pion D. Terbuka lajur D kawan bagi kedua menteri jika ingin saling baku hantam. Dan di sini pion C5 dimainkan oleh Nguyen, langkah yang sangat bagus kawan untuk membatasi atau mendapatkan penguasaan ruang, mencegah pion B dimainkan ataupun pergerakan yang lain. Di sini Novendra tidak memutuskan juga untuk baku hantam menteri terlalu dini, dia melanjutkan dengan langkah kuda ke G4. Oh ya kawan, pada posisi seperti tadi mungkin kalian melihat setelah baku hantam pion D pukul pion E5 dipukul balik oleh pion D hitam ini. Putih melihat pion ini gratis, bisa dipukul oleh kuda, bisa kawan. Tapi hitam juga mendapatkan pion kalian yang ada di peta E4 dengan memberikan discover attack bagi kuda ini. Kuda putih pukul kuda hitam, gajah hitam juga bisa pukul kuda putih. Dan selanjutnya terserah kalian mau melangkah apa. Menteri bergerak ke peta B3 ataupun pertukaran menteri ataupun menteri bergeser ke C1 ataupun ke C2 kawan untuk membackup pion B2 kalian dari ancaman gajah gelap ini. Oke, kita kembali ke langkah aslinya tadi. Setelah baku hantam pion ini kawan, di sini pion C5 tadi dimainkan oleh Nguyen. Selanjutnya kuda ke G4 membackup pionnya juga sedang mengincar gajah gelap. Gajah bergerak ke G5 mengancam menteri, pion F6 dimainkan oleh Novendra. Langkah ini tidak disukai oleh engine kawan.
Coba lihat dengan bermain dengan pion F6 ini, berarti diagonal terang ini sekarang terbuka, bisa dimanfaatkan oleh gajah, oleh menteri, bisa menyerang lewat diagonal terang ini kawan. Engine menyarankan pada posisi ini bertarung menteri kawan, menteri pukul menteri. Setelah dipukul balik ya, kalian bisa melanjutkan manuver kuda ke petak C7 dan seterusnya. Novendra lebih memilih untuk memblokade ancaman terhadap menterinya dengan pion F6. Dan di sini kawan terlihat kuda ini nongkrong di peta A6, langsung disikat oleh gajah terang. Dipukul balik oleh pion. Jika kalian memukul gajah gelap terlebih dahulu, maka putih juga mempunyai kesempatan atau tempo dengan gajahnya bergerak ke petak C4 dengan tempo skak. Setelah raja bergeser, putih mungkin akan melanjutkan dengan langkah pertukaran menteri. Setelah dipukul balik, putih akan melanjutkan dengan pukul pion G5 dan putih akan untung satu pion untuk sementara. Itulah kenapa Novendra memilih untuk ambil gajah terang terlebih dahulu, walaupun struktur pionnya di sayap menteri ini rusak kawan, dan di sini menteri ke petak B3 terlebih dahulu dengan tempo skak sebelum menyelamatkan gajah. Setelah raja hitam bergeser, di sini beteng A bergeser ke D1 terlebih dahulu dengan tempo juga menyerang menteri kawan. Menteri memilih petak E7. Engine menyarankan untuk memilih petak C7 kawan. Novendra memberikan tekanan bagi pion C5 ini. Setelah gajah mundur ke C1, Novendra ambil pion C5 dan Novendra untung satu pion untuk sementara. Tapi juga terlihat struktur bangunan pionnya rusak di sisi menteri ini kawan. Pion H3, kuda mundur ke H6, selanjutnya gajah berkembang ke E3 atau berkembang lagi untuk mengancam menteri. Menteri mundur kembali ke E7 dan menteri ke C4. Mencoba memberikan pressure bagi pion C6 ini kawan, ataupun pion yang ada di petak A6. Jika gajah berkembang ke petak-petak terang ini, tentu salah satu pion ini akan tewas nantinya. Kalaupun sekarang gajah ini berkembang ke petak B7, untuk tetap bisa membackup dua pionnya, akan dimanfaatkan putih melangkah kuda ke A4. Manuver lagi nanti memberikan dukungan bagi beteng ataupun juga mengancam gajah terang. Itu yang akan dilakukan oleh putih jika bermain dengan gajah berkembang ke B7 ini kawan. Di sini Prias Moro memilih dengan beteng E8, bukan langkah terbaik. Langkah terbaik merelakan salah satu pion ini kawan dengan gajah ke petak E6. Mungkin putih akan ambil pion ini atau pion ini sama saja. Tapi di sini tadi Prias Moro memilih menggeser betengnya ke E8. Dan putih langsung sikat pion yang ada di petak C6 dengan ancaman terhadap beteng A8. Gajah ke B7, menteri mundur ke A4. Di sini beteng bergeser ke D8, bukan pilihan terbaik juga. Menantang pertukaran beteng diterima, dipukul balik oleh beteng dan beteng D1. Kali ini putih yang menantang pertukaran beteng. Diterima, dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya adalah kuda manuver ke F7. Mencari spot yang lebih bagus, yang lebih aktif lagi kawan, jangkauannya lebih luas. Mungkin nanti apakah bergeser ke peta ini atau ke peta ini bisa jadi dilakukan oleh kuda hitam. Dan ini dimanfaatkan putih untuk ambil pion yang ada di peta A7. Dan Prias Moro pun juga ambil pion yang ada di peta E4, memberikan discover attack, mengorbankan gajah terangnya. Pertukaran gajah artinya kuda pukul gajah E4, menteri ambil gajah A7. Di sini menteri D5, langkah yang sangat kuat kawan dari putih. Mensentralisasi posisi menteri dengan jangkauannya, memberikan tekanan bagi kuda, ataupun nanti bisa bergerak ke petak A8 ataupun ke petak D8 jika kuda ini pindah kawan. Dan tentu ancamannya cukup serius, ancaman skakmat yang hanya bisa ditutup oleh gajah di peta ini. Nanti disikat juga oleh menteri jika menteri sampai bisa bergerak di baris belakang ini kawan. Tentu akan merepotkan bagi Novendra. Novendra membalas dengan langkah pion H6, bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik menurut Stockfish adalah menteri ini ke petak C7 kawan, untuk mencoba memberikan serangan balik di petak C1. Tapi melihat pergerakan menteri putih yang sangat sentral ini, Novendra juga tidak mau ambil resiko di baris belakangnya kawan. Dia membuka ruang dengan pion H6, membuka ruang bagi raja. Selanjutnya menteri ke E6, mencoba memberikan pressure di sini bagi pion F6 dengan dukungan kuda, ataupun tetap memberikan pressure bagi kuda, atau sekarang juga pion A6 jika menteri ini meninggalkan penjagaannya terhadap pion A6. Barulah sekarang menteri ke C7 menawarkan pionnya kawan. Dengan tujuan ancaman skak di sini, raja bergerak ke peta ini, melakukan skak lagi dan mendapatkan kuda.
Terlebih dahulu pion G3 dimainkan oleh Nguyen. Langkah ini antisipasi kawan untuk memperkuat peta F4-nya. Mungkin kalian melihat pada posisi ini, kuda ini atau menteri tidak usah pukul pion ini, melainkan kuda yang pukul pion ini kawan, sama kawan. Nanti menteri hitam akan melakukan skak di sini. Ini memaksa raja akan bergerak ke peta gelap dan menteri akan ke peta F4 skak. Tetap sama, kuda ini akan tewas dengan dukungan gajah. Pion G3 bisa pukul salah satu kuda kawan, atau raja mundur ke peta G1, ya kuda ini akan tewas. Hitam akan menang jika pada posisi ini tadi menteri ambil pion A6 ataupun kuda yang ambil pion F6. Di sini tadi pion G3 untuk memberikan ruang lebih bagi raja ataupun juga mengontrol peta F4 dari ancaman menteri yang ingin melakukan skak-skak di sini tadi kawan. Oke, langkah berikutnya oleh Prias Moro bermain dengan pion F5. Kuda bergerak ke F6, bukan pilihan terbaik juga bagi putih. Tadi engine menyarankan kuda ini lompat ke H4 kawan dengan tujuan ancaman skak, ambil pion yang ada di peta ini. Jika sekarang hitam ambil kuda yang ada di peta E4, tentu kuda pukul pion G6 skak, raja naik ke peta H7 dan bisa dilanjut dengan langkah kuda ke peta E7 kawan. Memberikan dukungan ancaman yang serius juga melakukan skak di sini atau memblokade akses bagi menteri mengawasi kudanya. Menteri bisa ambil kuda di langkah berikutnya dan tentu saja akan merepotkan bagi hitam. Kalaupun sekarang kuda ini lompat ke peta ini kawan, maka menteri akan melakukan skak mat di sini. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Di sini putih lebih memilih menyelamatkan kudanya untuk lompat ke F6 dengan ancaman garbuan nanti menuju peta E8 menggarpu menteri serta gajahnya. Langsung disikat oleh Prias Moro, dipukul balik oleh menteri skak, raja naik ke H7 dan sekarang kuda ke H4, langkah terbaik untuk memberikan pressure bagi pion ini kawan. Di pick up oleh kuda di H8, menteri pukul pion A6 akhirnya. Dan sekarang putih unggul satu pion kawan dan mempunyai dua pion bebas yang saling terkoneksi seperti ini. Sudah sangat jelas putih sudah sangat unggul kawan pada posisi seperti ini. Apakah pion mayoritas hitam ini atau Prias Moro mampu meladeni permainan pion putih di sayap raja ini? Tentu sangat sulit kawan. Di sini hitam melanjutkan dengan pion F4 menantang pion putih, diterima, tidak langsung dipukul balik, terlebih dahulu melakukan skak menteri C1. Raja naik ke G2, menteri ambil pion mengancam kuda. Di sini menteri melakukan skak di B7, ditutup oleh kuda F7 dan menteri bergerak ke F3 kawan, menantang pertukaran menteri. Jika menteri ambil kuda yang ada di peta A4, menteri putih juga mendapatkan kuda yang ada di peta F7 dengan tempo skak dan pionnya yang ada di peta G6 nanti juga bisa tewas. Prias Moro menolak dengan menteri G5 skak. Ditutup oleh menteri, kembali menantang pertukaran. Prias Moro kembali menolak ke F6. Engine menyarankan tadi pion ini didorong maju kawan daripada mundur ke peta F6. Apabila permainan tetap dilanjutkan dengan pertukaran menteri oleh putih, kalian bisa pukul balik menggunakan pion H ataupun dengan kuda. Lebih baik dengan pion kawan dan permainan akan kembali seimbang. Kemungkinan bisa remis kawan dengan langkah-langkah presisi menurut Stockfish. Prias Moro lebih memilih menarik mundur menterinya ke F6. Sekarang pion di sayap menteri mulai didorong kawan, pion A4 dibalas pion H5. Menteri mundur menantang pertukaran menteri kembali. Di sini menteri ke E6. Sekarang pion A5. Kuda ke G5 mengancam menteri. Di sini menteri ke E3 mengancam kuda. Di sini menteri hitam melakukan skak terlebih dahulu. Raja bergeser ke H3 dan raja hitam naik ke H6. Memposisikan raja serta kuda ataupun perwira, ambil contoh beteng atau kuda seperti ini kawan, sangat riskan. Posisi pin-pinan seperti ini posisi pin yang sulit untuk diantisipasi di langkah berikutnya. Membuat raja ataupun kuda ataupun perwira seperti beteng saat kena pin seperti ini dengan formasi pion seperti ini akan sulit menghindar kawan. Berikutnya mungkin kuda putih akan ke peta G2, pion didorong, kuda ini bisa tewas. Di sini putih lebih memilih mendorong pion B-nya B4 dan menteri hitam C8. Setelah raja putih ke G2 ini, Novendra menyerah di langkah ke-44 kawan. Sudah sangat sulit untuk menghadapi dua pion bebas ini dengan pengawalan menteri saja. Salah satu pion ini bisa promosi. Apalagi kudanya ini kawan kena kuncian yang sudah tidak bisa bergerak lagi sekarang. Oleh karena itulah pada posisi ini Novendra menyerah. Dan saya rasa tak perlu kita lanjutkan lagi langkah-langkahnya kawan. Kalian pasti sangat paham.
Itulah kawan permainan ketiga dari Novendra Priasmoro kembali menghadapi pecatur tuan rumah yang elonya memang lebih tinggi kawan dari Priasmoro. Jadi maklum saja menghadapi pecatur yang lebih kuat, dan kita doakan saja di game-game selanjutnya para pecatur kita menorehkan hasil yang positif, memenuhi target untuk menjadi juara umum di cabang catur ini. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.